Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salim dengan NIM 1822040012, kelas PTMB angkatan 2018, ingin menyelesaikan tugas 3 mata kuliah perencanaan pembelajaran, yang dimana ada beberapa soal yang harus diselesaikan dan dijelaskan. Soal yang pertama, kemampuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik? Kemampuan yang harus dipelajari oleh peserta didik sebagai berikut. Bagian A, berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksi informasi satu dengan informasi lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari satu masalah. Berpikir kritis dimaknai juga sebagai kemampuan menalar, memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem, menyusun, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Keterampilan berpikir kritis merupakan hal yang penting untuk dimiliki peserta didik di tengah derasnya arus informasi di era digital. Bagian B, kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, berpotensi dalam berbagai peran dan bertanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati dan tempatnya, dan menghormati perspektif berbeda. Dengan berkolaborasi, maka setiap pihak yang terlibat dapat saling mengisi kekurangan yang lain dan kelebihan masing-masing. Akan tersedia lebih banyak pengetahuan dan keterampilan secara kolektif untuk mencapai hasil yang maksimal. Teknologi yang tersedia saat ini membuat peluang peserta didik untuk berkolaborasi terbuka lebar terhadap tanpa dibatasi oleh jarak. Bagian C, komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan mentransfer informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi merupakan hal penting dalam perbedaan manusia. Tujuan utama komunikasi adalah mengirim pesan melalui media yang dipilih agar dapat diterima dengan mengerti oleh penerima pesan. Komunikasi dapat berjalan efektif jika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikasi, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Bagian D, kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Kreativitas juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Kreativitas akan sangat tergantung kepada pemikir kreatif seseorang, yaitu proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Kreativitas yang bisa menghasilkan penemuan-penemuan sering disebut sebagai inovasi. Era teknologi ditandai dengan semakin banyaknya pekerjaan yang diambil alih oleh mesin di masa depan. Soal yang kedua, prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut. Ada dua. Yang pertama, prosedur. Prosedur dilakukan secara terorganisir dan sistematis dengan pembuatan RPP yang baik. Berikut sumber yang dapat digunakan adalah literasi ilmiah, menyangkut pembelajaran perhitungan, literasi visual, literasi budaya, dan kesadaran global. Soal yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kemampuan yang inginkan telah terbentuk? Kemampuan yang terbentuk dapat dilakukan dengan evaluasi secara tertulis maupun lisan, seperti memberikan soal HOTS, High Order Thinking Skill,
atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Untuk menguji kemampuan berpikir tinggi, siswa yang telah dibentuk ataupun misalnya secara lisan mempunyai masalah soal yang dapat menguji kemampuan berkomunikasi, nalar berbicara, juga wawasan. Evaluasi sendiri memiliki tingkat evaluasi beberapa nomor dapat diberikan sebagai pengujian skill yang telah terbentuk. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.